saya memutuskan untuk menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Di pertengahan tahun 1960-an, seorang perwira tinggi mengambil alih kekuasaan militer selama masa kekacauan. Ratusan ribu orang yang dituduh sebagai biang kekacauan dihabisi. Kemudian memaksa Presiden Soekarno menandatangani sebuah dekret yang memberikannya kekuasaan penuh untuk menjaga keamanan, kedamaian, dan stabilitas negara. Dekret ini kemudian dikenal dengan Super Semar. Tapi perlahan bukan cuma memulihkan negara. Dekret ini sekaligus membuat kekuatan Soekarno melemah hingga membuatnya menjadi Presiden Indonesia kedua di tahun 1968. Dia adalah Soeharto, presiden yang menandai munculnya era yang disebut dengan Orde Baru, yang berarti kebijakan-kebijakan pemerintah yang lama diubah dengan drastis. Masa ini berlangsung sangat lama, dari tahun 1966 sampai tahun 1998, selama 32 tahun, fokus pada pembangunan ekonomi. Dalam jangka ini, ekonomi Indonesia disebut berkembang pesat. Tapi mengapa Orde Baru runtuh jika disebut berkembang pesat? Seperti yang sudah disinggung tadi, selama pemerintahan Orde Baru, ekonomi Indonesia berkembang pesat. Dari yang sebelumnya perekonomian Indonesia menderita karena kekacauan politik, menjadi ke arah yang radikal. Kalau kita bicara tentang ekonomi Indonesia, selama pemerintahan Orde Baru Soeharto, ada 3 periode. Dan setiap periode punya kebijakan yang spesifik. Tahap pertama, pemulihan ekonomi. Yang jadi fokusnya adalah pembangunan ekonomi dengan bergabung kembali ke IMF, PBB, dan Bank Indonesia. Berdatanganlah bantuan keuangan dari negara-negara Barat dan Jepang. Soeharto kemudian mengambil langkah memerangi hyperinflasi dengan mengandalkan sekelompok teknokrat ekonomi untuk membuat sebuah rencana pemulihan ekonomi. Kebijakan ekonomi ini yang kemudian dikenal dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau REPELITA. Hasilnya sampai tahun 1982, pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia stabil di angka 5%. Ditambah, Indonesia diuntungkan dari 2 kali kenaikan harga minyak dunia, sehingga pendapatan negara meningkat tajam. Ini adalah fase yang kedua, di mana pertumbuhan ekonomi cepat. Sampai pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai status swasembada pangan yang tadinya adalah salah satu pengimpor beras terbesar di dunia. Dan terjadi pemerataan kesejahteraan penduduk. Hanya saja, ekonomi yang berkembang pesat ini dibarengin dengan praktik korupsi yang menggerogoti keuangan negara, kolusi yang merusak tatanan hukum, dan nepotisme yang memberikan perlakuan istimewa ke kerabat, bahkan memperkaya keluarga cendana. Terlebih, pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan lebih bersifat sentralistik, di mana segala sesuatu berpusat di pemerintah pusat. Ditambah, pengekangan kebebasan berpendapat dan pelanggaran HAM. Ada banyak peristiwa yang terekam, seperti peristiwa penangkapan dan penahanan di luar hukum terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Kemudian peristiwa penembakan misterius Petrus, peristiwa Tanjung Priok, 4 kasus daerah operasi militer Aceh dan Papua, dan masih ada banyak. Sampai pada ada satu momentum, terjadi krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997. Krisis ini bermula di Thailand, yang berimbas pada nilai mata uang di sebagian besar Asia Tenggara dan Jepang ikut turun. Indonesia jadi salah satu negara yang paling terpukul. Di Indonesia, krisis moneter mulai terasa sejak Juli 1997. Dan hanya dalam waktu setahun, perubahan dramatis terjadi. Ditambah, kemarau terburuk dalam 50 tahun melanda Indonesia. Harga minyak, gas, dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Kondisi internal Bank Indonesia waktu itu juga buruk. Sebagai konsekuensi dari sistem manajemen, konsentrasi kredit yang berlebihan,
kurang transparan dalam masalah keuangan, serta belum efektifnya pengawasan dari Bank Indonesia. Rakyat pun berbondong-bondong melakukan penarikan simpanan dan pemindahan dana. Masalah bertambah karena anjloknya kepercayaan perbankan luar negeri dan kreditor luar negeri terhadap usaha perbankan dan pelaku ekonomi dalam negeri. Para kreditur luar ini tidak menolak untuk berinvestasi di Indonesia. Krisis ekonomi ini menimbulkan efek bola salju. Maksudnya apa? Krisis ekonomi menyebabkan krisis sosial dan juga politik yang pada akhirnya menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu demonstrasi mahasiswa dan masyarakat umum menuntut adanya pemerintahan yang baru. Lalu apa imbasnya? Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan. Tapi nih, salah satu momen yang paling memilukan adalah tragedi Trisakti. Ini adalah momen yang semakin mendorong masyarakat menentang pemerintah. Tragedi ini menyulut protes massa dalam skala besar yang dimotori oleh mahasiswa, serta serangkaian kerusuhan di beberapa daerah. Goyangnya pemerintahan Soeharto juga tidak lepas dari aksi penolakan 14 menteri pada 20 Mei 1998. Saat itu, 14 menteri di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginanjar Kartasasmita menolak masuk ke dalam Komite Reformasi atau Kabinet Reformasi hasil reshuffle. Padahal, perombakan kabinet atau Komite Reformasi adalah cara Soeharto untuk menyelamatkan diri atas tuntutan mundur terhadapnya, seiring tuntutan reformasi yang semakin besar. Saat itu, kondisi politik dan ekonomi memang tidak menguntungkan Soeharto, terutama pasca tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 dan kerusuhan bernuansa rasial pada 13-15 Mei 1998. Para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi juga menguasai gedung DPR MPR sejak 18 Mei 1998. Mereka menuntut dilaksanakannya sidang istimewa MPR dengan agenda pencopotan Soeharto. Begitu juga dengan militer. Saat itu, militer Indonesia terpecah menjadi dua faksi yang berbeda. ABRI Merah Putih yang dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal Wiranto dan ABRI Hijau yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Akibat dari tekanan dari ribuan mahasiswa yang menduduki gedung MPR DPR dan berbagai peristiwa sebelumnya. Sampai pada akhirnya, di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto pun mengundurkan diri tepat pada 21 Mei 1998. Lalu kemudian, jabatannya digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat disebut sebagai tanda berakhirnya Orde Baru untuk kemudian digantikan oleh era reformasi. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang relatif terbuka. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Hanya saja, masih ada tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada reformasi ini, yang sering membuat banyak orang menyebut Orde Baru masih belum berakhir, termasuk pada Presiden terpilih, B.J. Habibie. Rakyat Indonesia sangat mencurigai Habibie karena kedekatannya dengan Soeharto dan fakta bahwa dia adalah pemain penting dalam sistem patronase politik Soeharto. Tapi, selama pemerintahan Habibie, ada banyak perubahan wajah politik Indonesia, seperti dimulainya kebebasan pers, pemberian izin pendirian partai-partai politik, dan serikat-serikat buruh baru, pembebasan tahanan-tahanan politik, pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode dalam 5 tahun. Transformasi pemerintahan dari Orde Baru ke era reformasi sebenarnya berjalan relatif lancar, meskipun disertai dengan kerusuhan kelompok etnik dan berpisahnya Timor Timur. Pola kehidupan masyarakat juga ikut berubah, seiring berubahnya pola pemerintahan dari Orde Baru ke masa reformasi. Perubahan ini terjadi dalam berbagai bidang antara lain dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Reformasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia
berhasil memperbaiki kondisi makroekonomi dan memulihkan pertumbuhan ekonomi. PDB Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 5% per tahun. Selain itu, Indonesia juga berhasil mencapai status sebagai negara berpendapatan menengah atas pada 2010, serta menjadi anggota G20 sebagai kelompok negara-negara ekonomi terbesar di dunia. Namun, reformasi ekonomi juga menimbulkan beberapa masalah, seperti ketimpangan, pendapatan, korupsi, birokrasi, dan ketergantungan pada komoditas ekspor. Korupsi juga masih merajalela di berbagai sektor publik dan swasta, sehingga menghambat efisiensi dan transparansi. Birokrasi juga masih menjadi kendala dalam melakukan investasi dan usaha di Indonesia.